Gadis kecil yang dibenci karena anak preman. Di sebuah desa yang terpencil, ada seorang gadis kecil bernama Maya. Maya tinggal bersama ayahnya, Pak Rudi, yang dikenal sebagai seorang preman di desa tersebut. Pak Rudi adalah sosok yang menakutkan bagi banyak orang, berwajah keras, sering terlibat dalam perkelahian, dan tak segan-segan menggunakan kekuatan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Sementara itu, Maya, dengan senyuman cerianya, hidup jauh dari kekerasan yang dilakukan ayahnya. Ia hanyalah seorang anak kecil yang penuh keceriaan, berusaha menjalani kehidupan yang normal seperti anak-anak lainnya. Namun, meskipun Maya tidak pernah ikut campur dalam dunia gelap yang dibangun oleh ayahnya, ia seringkali menjadi sasaran kebencian orang-orang di desanya. Setiap kali Maya berjalan ke sekolah, anak-anak lain akan menjauhinya, menertawakannya, atau bahkan melemparkan kata-kata kasar. "Anak preman!" teriak seorang anak yang berlari melewatinya. Maya hanya bisa menundukkan kepala, berusaha tidak mendengarkan. Suatu hari, ketika sedang berjalan pulang dari sekolah, Maya dihentikan oleh seorang anak perempuan bernama Tika. Tika adalah salah satu dari sedikit anak yang masih mencoba untuk berteman dengannya. "Maya, kenapa kamu tidak membela diri? Kenapa kamu selalu diam saat mereka mengejekmu?" tanya Tika dengan penuh keprihatinan. Maya menatapnya dengan mata yang penuh kesedihan. "Aku tidak ingin seperti ayahku. Aku tidak ingin menggunakan kekerasan untuk mengatasi masalah. Tapi aku merasa kesepian." Tika terdiam sejenak, lalu berkata, "Tapi kalau kamu tidak melakukan sesuatu, mereka akan terus-menerus menyakitimu, Maya." Maya merasakan kebingungan yang mendalam. Ia ingin berteman dengan orang-orang di sekitarnya, tapi tidak tahu bagaimana cara mengubah pandangan mereka tentang dirinya. Ia takut jika ia menunjukkan sisi lain dari dirinya yang baik, mereka tetap saja akan menganggapnya sebagai anak preman. Di rumah, Pak Rudi sedang duduk di kursi panjang di teras, menatap Maya dengan mata yang tajam. "Kenapa kamu tidak melawan? Kamu anak saya. Kalau kamu tidak bisa berdiri sendiri, kamu akan selalu dihina." Pak Rudi memarahi Maya dengan suara yang menggelegar. Maya hanya terdiam, menatap ayahnya tanpa bisa berkata apa-apa. Bagaimana mungkin ia bisa menjadi seperti ayahnya yang keras dan tak kenal takut? Namun, suatu hari terjadi sebuah insiden yang membuat Maya harus memilih. Saat itu, sekelompok anak-anak mulai mengganggu Tika di tengah jalan pulang dari sekolah. Mereka mengolok-olok Tika dengan kata-kata kasar dan mencemoohnya karena persahabatannya dengan Maya. Maya yang kebetulan lewat, merasa hatinya hancur melihat temannya diperlakukan seperti itu. Tanpa pikir panjang, ia berlari menuju kerumunan anak-anak tersebut dan dengan tegas berkata, "Berhenti! Jangan sakiti teman saya." Anak-anak yang melihat Maya berdiri di depan mereka terkejut. Mereka tidak pernah melihat gadis kecil itu berani bersuara. "Kamu tidak tahu siapa ayahku, kan? Kamu tidak tahu apa yang bisa aku lakukan." Maya berkata dengan suara yang mantap, bukan seperti biasanya yang selalu diam. Keberanian Maya membuat anak-anak itu mundur dan akhirnya pergi. Tika memandang Maya dengan kagum. "Kamu luar biasa, Maya," katanya dengan penuh rasa terima kasih. Maya tersenyum kecil. "Terkadang kita harus berdiri untuk orang yang kita sayangi, meskipun orang lain menganggap kita lemah." Maya belajar bahwa keberanian bukanlah tentang menggunakan kekerasan atau menunjukkan kekuatan fisik. Keberanian adalah tentang memilih untuk berdiri pada kebenaran, meskipun itu berarti harus melawan kebencian dan prasangka orang lain. Meskipun ayahnya adalah seorang preman, Maya ingin menjadi seseorang yang bisa menunjukkan bahwa dia berbeda, bahwa kebaikan dan keberanian bisa datang dari siapapun, tak peduli siapa orang tuanya. Akhirnya, perlahan-lahan, desa mulai melihat perubahan dalam diri Maya. Mereka menyadari bahwa gadis kecil itu bukanlah salinan ayahnya. Maya adalah Maya, seorang anak yang penuh harapan dan kebaikan, yang tak ingin terjebak dalam dunia yang dipenuhi kebencian dan kekerasan. Seiring berjalannya waktu, perubahan dalam diri Maya semakin tampak. Ia mulai mendapatkan tempat di hati sebagian anak-anak di desa yang sebelumnya menganggapnya hanya sebagai anak preman. Meski begitu, tak semua orang bisa langsung menerima perubahan itu. Beberapa orang tua di desa masih memandang Maya dengan penuh kecurigaan, dan bahkan beberapa anak yang sempat mengolok-oloknya kembali menjauhinya. Suatu hari, saat Maya sedang bermain dengan Tika di halaman rumah, sekelompok anak-anak muncul lagi. Mereka membawa sepeda dan terlihat lebih agresif daripada sebelumnya. Salah satu anak laki-laki, Johnny, menghampiri Maya dengan tatapan penuh amarah. "Kamu pikir kamu bisa ganti nama dan berubah begitu saja?
Kamu anak preman, Maya, ujar Johnny dengan nada mengejek. Maya terdiam, merasa kata-kata itu kembali menusuk hatinya. Tika yang melihat Maya mulai ragu, segera mendekati Johnny dan berkata, "Kamu tidak tahu siapa Maya sebenarnya. Dia lebih berani dari kamu. Kalau kamu terus begitu, kamu akan kehilangan banyak teman." Johnny menatap Tika dengan tatapan tajam, lalu menoleh ke Maya. "Mungkin kamu bisa coba jadi orang baik, tapi ingat, darah itu tidak akan pernah berubah. Ayahmu tetap preman dan kamu anaknya. Itu kenyataannya." Maya merasa air mata mulai menggenang di matanya, tapi ia berusaha keras untuk menahan tangis. Namun, ia tidak bisa membiarkan dirinya jatuh begitu saja. Tiba-tiba, ia mengingat perkataan ayahnya, "Jangan pernah biarkan orang lain mendikte siapa dirimu." Maya menatap Johnny dengan mata penuh tekad. "Aku tahu ayahku adalah seorang preman. Aku tidak bisa mengubah itu. Tapi aku bisa memilih siapa diriku sendiri. Dan aku memilih untuk menjadi baik, menjadi teman yang setia, bukan anak yang selalu diukur dengan masa lalu ayahku," kata Maya dengan suara yang lebih kuat dari sebelumnya. Johnny terdiam sejenak, seolah terkejut dengan keberanian yang ditunjukkan Maya. Tak lama, dia mengangkat bahu dan pergi dengan teman-temannya, meninggalkan Maya dan Tika. Saat itu, Maya merasa hatinya ringan. Walaupun masih banyak yang meragukan dirinya, ia tahu bahwa ia telah mengambil langkah yang benar. Tika menepuk bahunya dengan bangga. "Kamu luar biasa, Maya. Aku tahu kamu bisa melakukannya." Maya hanya tersenyum, meskipun ada sedikit rasa sakit yang masih mengganjal di dalam hatinya. Ia sadar bahwa tidak semua orang akan mengerti, dan mungkin ada lebih banyak ujian yang harus ia hadapi di masa depan. Tapi, untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bebas. Beberapa hari kemudian, Maya mendapat kabar buruk. Pak Rudi, ayahnya, terlibat dalam perkelahian besar dengan sekelompok orang di desa sebelah. Pak Rudi dibawa ke kantor polisi, dan seluruh desa pun membicarakan kejadian itu. Berita itu membuat hati Maya terluka, meski ia sudah mencoba untuk tidak terpengaruh lagi dengan kehidupan ayahnya. Maya tahu, ini akan kembali menguji dirinya. Banyak orang akan memandangnya dengan lebih rendah lagi, menganggapnya sebagai anak preman yang tak tahu malu. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus kuat. Ia tidak bisa membiarkan apa yang terjadi pada ayahnya menentukan siapa dia sebenarnya. Hari itu, saat dia berdiri di depan rumah, Tika mendekatinya. "Maya, aku tahu ini berat. Tapi kamu tidak sendiri, kami semua ada di sini. Kita hadapi ini bersama-sama." Maya mengangguk, air mata mulai menetes. "Terima kasih, Tika. Aku merasa seperti tidak punya siapa-siapa, tapi kamu selalu ada." Tika memeluknya erat. "Kamu punya kami, Maya. Jangan lupa itu, kamu bukan anak preman. Kamu adalah Maya, gadis yang penuh keberanian dan kebaikan." Dalam pelukan itu, Maya merasa sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, harapan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi dengan ayahnya, tapi ia tahu satu hal pasti. Ia akan terus menjadi dirinya sendiri, tanpa peduli apa yang orang lain katakan. Kini, Maya tahu bahwa keberanian bukan hanya tentang mengubah pandangan orang lain, tetapi juga tentang menerima siapa dirinya dan memilih untuk menjadi lebih baik, meski dunia tampaknya tidak selalu berpihak. Dan begitu, Maya mulai memegang teguh impiannya, untuk tidak hanya hidup sebagai anak preman. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Maya mulai merasa bahwa dirinya benar-benar berada di titik balik dalam hidupnya. Meskipun ayahnya masih berada dalam bayang-bayang kehidupan yang keras, Maya tidak lagi merasa terjebak oleh masa lalu. Setiap hari ia berusaha untuk memperbaiki dirinya, meski langkah-langkah kecil, dan untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa ia lebih dari sekadar anak preman. Namun, tantangan besar muncul ketika Pak Rudi akhirnya dibebaskan dari penjara, setelah beberapa minggu menjalani hukuman ringan. Kembali ke rumah, ia tampak lebih keras dan tidak banyak berbicara. Maya tahu betul apa yang akan terjadi. Masyarakat desa pasti akan kembali mengingatkan bahwa dia adalah anak seorang preman. Tetapi kali ini, Maya merasa lebih siap menghadapi semuanya. Suatu sore, Pak Rudi duduk di teras, memandang Maya yang sedang asik membaca buku di halaman. Dalam diam, Pak Rudi menatap anaknya dengan raut wajah yang sulit dibaca. Akhirnya, ia membuka mulut. "Maya, kamu tahu aku ini bukan orang baik. Aku cuma bisa menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ayahmu tidak tahu cara lain. Tapi aku lihat kamu beda. Apa yang kamu lakukan itu bukan karena aku. Kamu seperti ingin menjadi orang yang lebih baik." Maya terdiam, menutup bukunya dan menatap ayahnya dengan mata yang penuh pengertian. "Ayah, aku tidak ingin hidup seperti ini terus. Aku ingin hidup dengan damai. Aku tidak akan membiarkan masa lalu ayah menentukan masa depanku."
Pak Rudi tampak terkejut dengan jawaban Maya. Tapi kamu anakku, Maya. Kamu punya darah yang sama denganku. Dunia ini tidak akan memaafkanmu begitu saja. Maya menghela napas. Aku tahu, Ayah. Tapi aku memilih untuk tidak menjadi seperti Ayah. Aku akan berusaha menunjukkan kepada dunia dan kepada diriku sendiri bahwa aku bisa berbeda. Pak Rudi terdiam lama. Wajahnya yang keras perlahan mulai melembut. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bangga pada anaknya. Namun, tantangan yang sesungguhnya datang ketika suatu kejadian besar mengguncang desa mereka. Sekelompok orang dari luar desa datang, membawa masalah yang lebih besar dari sekadar pertikaian kecil. Mereka mulai menuntut perlindungan dan mengancam para warga desa jika tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kelompok ini dipimpin oleh seorang pria bernama Budi, yang dikenal karena perilakunya yang tidak segan-segan menggunakan kekerasan. Suatu malam, Budi mendatangi rumah Pak Rudi. Beberapa orang yang ikut bersamanya terlihat membawa senjata tajam. Maya yang sedang duduk di ruang tengah rumah, mendengar suara langkah kaki yang berat dan suara berbicara dengan nada tinggi. Ia tahu ini pasti ada sesuatu yang tidak baik. Pak Rudi berdiri di pintu depan dengan sikap tegas, sementara Maya berdiri di belakangnya. "Apa yang kalian inginkan?" tanya Pak Rudi, suaranya terdengar datar, namun penuh ancaman. Budi mengangkat alis menatap Pak Rudi dengan sinis. "Kami cuma ingin sedikit bantuan dari orang-orang di sini. Kalau tidak, kami akan ambil sendiri." Maya melihat semua itu dengan cemas. Sementara Pak Rudi memandang wajah anaknya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Maya tahu bahwa ayahnya tengah berada di persimpangan. Apakah ia akan kembali ke dunia lama, dunia yang penuh kekerasan dan ketakutan? Atau akankah ia memilih jalannya sendiri? Tiba-tiba Maya melangkah maju, menatap Budi dengan mata penuh keberanian. "Kami tidak akan memberikan apapun dengan cara yang salah," katanya dengan suara yang tegas. "Jika kalian ingin hidup damai, kenapa harus menggunakan kekerasan?" Budi tertawa mengejek. "Kamu anak siapa? Kamu pikir kamu bisa menghalangi kami?" Maya menegakkan tubuhnya. "Ya, saya anak Pak Rudi. Tapi saya bukan anak preman seperti yang kalian kira. Saya memilih untuk melakukan hal yang benar, meskipun itu tidak mudah." Tiba-tiba, Pak Rudi mengangguk pelan, seolah-olah ia memahami apa yang terjadi. Mungkin dia sadar bahwa anaknya jauh lebih berani darinya. "Maya benar, Budi," kata Pak Rudi, mengejutkan semua orang di sekitarnya. "Jika kalian ingin membuat kerusuhan di sini, aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Tapi jika kalian ingin hidup damai, mari kita cari jalan yang lebih baik." Budi yang awalnya mengancam, kini mulai terlihat ragu. Ia tak menduga bahwa Pak Rudi akan berpihak pada anaknya. Meski masih ada ketegangan, akhirnya Budi dan kelompoknya mundur meninggalkan rumah Pak Rudi tanpa melanjutkan ancamannya lebih jauh. Maya menatap ayahnya dengan penuh rasa syukur. "Terima kasih, Ayah." Pak Rudi menatap Maya, kali ini dengan mata yang lebih lembut. "Aku belum tentu bisa seperti kamu, Maya, tapi aku akan coba untuk berubah. Mungkin aku bisa mulai dengan berhenti jadi orang yang selalu menakut-nakuti orang lain." Maya tersenyum. "Itu sudah langkah yang bagus, Ayah." Sejak malam itu, meskipun masa depan masih penuh ketidakpastian, Maya merasa bahwa kehidupan di desa mereka perlahan-lahan mulai berubah. Keberanian Maya untuk berdiri melawan kekerasan dan menunjukkan pada dunia siapa dirinya, juga memberi kekuatan pada orang-orang di sekitarnya, termasuk ayahnya, Pak Rudi. Ia menyadari bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil, dan kadang perubahan itu datang dari tempat yang tak terduga. Maya tahu, meski tidak mudah, ia akan terus berjuang. Sebagai gadis kecil yang dulu dibenci karena ayahnya, sekarang ia tahu bahwa keberanian sejati terletak pada kemampuan untuk memilih jalan yang benar, meskipun jalan itu penuh tantangan. Waktu berlalu dan perubahan kecil mulai terlihat di desa itu. Maya merasa bahwa ia mulai dihargai oleh orang-orang di sekitarnya, meski langkahnya masih penuh tantangan. Pak Rudi, meskipun perlahan-lahan mulai berubah, masih seringkali tergoda dengan kehidupan lamanya. Tapi Maya tahu bahwa ia tidak bisa menyerah pada perubahan. Setiap kali ayahnya ragu, Maya selalu hadir di sisinya, mengingatkannya akan tekad mereka untuk menjadi lebih baik. Suatu pagi yang cerah, Maya mendapat kabar yang mengejutkan. Tika, sahabatnya, datang dengan wajah cemas. "Maya, ada yang ingin berbicara denganmu. Mereka bilang ada orang luar yang ingin merusak desa kita lagi. Mereka bahkan mengatakan kalau Pak Rudi yang harus bertanggung jawab." Maya terdiam sejenak. Ini adalah ujian besar bagi mereka. Desa yang mulai merasakan kedamaian kini kembali terancam.
dan nama ayahnya disebut-sebut. Maya merasa ragu. Apakah ia bisa tetap bertahan dengan prinsipnya jika orang-orang kembali melihat ayahnya sebagai musuh? Apakah ia bisa menjaga hubungan dengan ayahnya dan sekaligus melawan kekerasan yang mengancam kedamaian? Pak Rudi, yang mendengar percakapan itu, berjalan mendekat. "Apa yang terjadi?" tanyanya dengan suara tegas, meskipun Maya bisa melihat kegelisahan di matanya. Tika menjelaskan situasinya. Ada kelompok baru yang datang ke desa ini. Mereka tidak hanya mengancam untuk merusak rumah-rumah, tetapi juga ingin mengambil alih tanah dan sumber daya desa. Mereka menyebutkan nama Pak Rudi, ayah Maya, dan mengklaim bahwa dia berhutang budi kepada mereka. Maya merasa hatinya berat. Ayahnya sudah berusaha untuk keluar dari dunia lama, tapi kini masa lalu yang ia tinggalkan datang lagi mengganggu mereka. "Ayah, apakah benar mereka mengatakan itu?" tanya Maya, suara serak. Pak Rudi terdiam lama, kemudian menunduk, menghela napas. "Maya, aku pernah terlibat dalam banyak hal yang buruk. Orang-orang itu memang bagian dari masa laluku, dan mungkin mereka berpikir aku masih bisa mereka ajak berbuat jahat." Maya mengangguk, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan beban yang sangat berat. "Tapi ayah, kita harus melawan ini. Kita tidak bisa membiarkan mereka mengendalikan desa ini lagi." Pak Rudi memandang anaknya dengan mata yang penuh penyesalan, namun ada kilatan harapan di sana. "Kamu benar, Maya. Aku telah salah jalan, tapi sekarang aku ingin memilih jalan yang benar. Aku akan bantu kamu, dan kita akan melawan mereka dengan cara yang benar. Kita harus beri contoh kepada desa ini bahwa kita bisa lebih dari sekadar ketakutan." Maya merasa lega mendengar kata-kata itu. Ia tahu ayahnya sedang berjuang untuk keluar dari bayang-bayang masa lalu. Meskipun perjalanan ini tidak akan mudah, Maya yakin bahwa mereka bisa melalui ini bersama. Malam itu, mereka mengadakan pertemuan dengan warga desa di balai desa. Pak Rudi berdiri di depan bersama Maya, berbicara dengan suara yang penuh tekad. "Ini adalah desa kita, dan kita semua berhak hidup dengan damai," kata Pak Rudi dengan suara lantang. "Aku tahu banyak dari kalian yang masih meragukan aku, dan aku mengerti. Tapi kali ini, aku bukan lagi Pak Rudi yang dulu. Aku akan bantu kalian melawan mereka yang ingin merusak kedamaian ini." Maya berdiri di samping ayahnya, menatap para warga dengan mata yang penuh keyakinan. "Kami tidak bisa berdiam diri lagi. Kita harus bersama-sama melawan ketakutan dan kekerasan yang datang dari luar desa ini. Kita bisa hidup dengan damai, kita bisa jadi lebih baik." Para warga desa yang awalnya ragu mulai memperlihatkan tanda-tanda dukungan. Mereka tahu bahwa Pak Rudi, meskipun masa lalunya kelam, kini berbicara dengan hati. Keberanian Maya dan ayahnya memotivasi mereka untuk ikut berdiri, berjuang bersama demi masa depan yang lebih baik. Keesokan harinya, mereka bekerja sama untuk menghadapi kelompok luar yang datang mengancam. Pak Rudi dan beberapa warga desa memimpin upaya untuk menyatukan mereka, berbicara dengan kelompok itu dengan cara yang tegas namun tanpa kekerasan. Maya ikut serta, berkeliling untuk mengumpulkan dukungan dari warga desa yang takut. Tika juga menjadi bagian dari pergerakan ini, membantu mengorganisir masyarakat. Akhirnya, setelah beberapa hari ketegangan, kelompok luar itu mundur. Mereka melihat bahwa kekerasan bukanlah jalan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Desa itu berhasil mempertahankan kedamaiannya, dan yang lebih penting lagi, Maya dan ayahnya telah menunjukkan bahwa keberanian dan kesatuan bisa mengalahkan ketakutan dan kebencian. Pak Rudi, meskipun masih ada banyak hal yang harus ia benahi dalam hidupnya, merasa bangga pada dirinya sendiri dan anaknya. "Maya, kamu telah mengubah aku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan membiarkan masa lalu mengendalikan hidup kita lagi." Maya tersenyum, air mata menggenang di matanya. "Aku percaya kita bisa, ayah. Kita bisa menjadi lebih baik." Dengan itu, mereka memulai hidup baru. Meskipun masa depan tetap penuh ketidakpastian, Maya tahu bahwa keberanian untuk memilih jalan yang benar akan selalu ada di dalam dirinya. Dan bersama ayahnya, setelah berhasil mengusir kelompok luar yang ingin merusak kedamaian desa, Maya dan ayahnya, Pak Rudi, merasa lega. Namun meskipun ancaman itu sudah berlalu, tantangan besar masih menunggu mereka. Kehidupan di desa belum sepenuhnya pulih, dan meskipun sebagian besar warga kini menghargai perubahan yang ada, masih ada yang skeptis dan mencurigai niat baik Pak Rudi. Beberapa orang tua masih takut bahwa masa lalu Pak Rudi akan kembali menghantui mereka. Sementara beberapa anak-anak juga ragu menerima Maya sepenuhnya, takut jika masa lalu itu suatu saat akan datang kembali.
Namun Maya tidak menyerah. Dia tahu untuk mengubah pandangan orang butuh waktu dan usaha yang lebih besar. Kini, Maya bertekad untuk tidak hanya membuktikan kepada desa bahwa ia bukanlah anak preman, tetapi juga untuk memberi contoh tentang bagaimana keberanian, kasih sayang, dan kebaikan bisa menang melawan kebencian. Suatu hari, setelah sekolah, Maya duduk bersama Tika di tepi sungai yang mengalir di luar desa, tempat mereka biasa menghabiskan waktu bersama. Tika tampak cemas, menggulung ujung celananya sambil menatap air yang mengalir tenang. "Maya, ada yang ingin aku bicarakan," kata Tika, suaranya terdengar sedikit ragu. "Ada apa, Tika?" Maya bertanya sambil tersenyum lembut, mencoba memberikan kenyamanan pada sahabatnya. Tika menarik napas panjang. "Aku dengar beberapa orang mengatakan kalau kita harus hati-hati. Mereka bilang, kamu masih terlalu dekat dengan ayahmu, dan mereka takut kalau suatu hari, ayahmu akan kembali ke jalan yang lama. Mereka juga bilang kalau kamu tidak bisa mengubah darahmu begitu saja." Maya merasa sedikit terkejut, meskipun ia sudah menduga akan ada orang yang merasa seperti itu. Tapi hatinya tetap terasa sakit mendengarnya. "Aku tahu, Tika. Aku tahu ada orang yang masih meragukan kami. Aku bahkan tidak bisa menyalahkan mereka karena mereka hanya melihat dari masa lalu." Tika menatap sahabatnya dengan penuh empati. "Tapi kamu tidak bisa biarkan itu menghancurkanmu, Maya. Kamu sudah berjuang untuk mengubah semuanya, dan aku tahu kamu bisa melakukannya." Maya mengangguk. "Aku harus melakukannya, Tika. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk semua orang yang ingin melihat desa ini berkembang. Aku ingin menjadi bukti bahwa seseorang bisa berubah, bahkan jika masa lalunya sangat kelam." Tika tersenyum hangat. "Aku tahu kamu bisa, Maya. Kami semua mendukungmu." Pada saat yang sama, Pak Rudi mulai merasa semakin tertekan. Meskipun ia berusaha untuk terus berbuat baik, kenyataan bahwa orang-orang di desa masih tidak sepenuhnya bisa menerima dirinya sangat menyakitkan. Ia tahu bahwa perubahan besar yang ingin ia bawa tidak akan terjadi dalam semalam. Namun, ia juga merasa bahwa ia tidak bisa menyerah begitu saja. Suatu malam, Pak Rudi memanggil Maya ke teras rumah, tempat mereka biasa berbicara. "Maya," kata Pak Rudi dengan suara yang lebih lembut dari biasanya, "aku rasa aku harus berbicara dengan mereka. Dengan warga desa. Aku harus meyakinkan mereka bahwa aku benar-benar berubah. Aku tidak ingin hidup dengan bayang-bayang masa lalu yang terus menghantuiku." Maya mendekat dan duduk di sebelah ayahnya, merasakan ketegangan yang ada di dalam dirinya. "Ayah, apakah kamu yakin?" "Aku tahu ini tidak mudah, tapi mungkin mereka butuh waktu. Kita sudah berusaha, dan yang lebih penting, kita sudah menunjukkan bahwa kita berbeda." Pak Rudi menatap Maya dengan penuh rasa sayang. "Kamu benar, Maya. Aku harus lebih sabar, tapi aku rasa kita harus melangkah lebih jauh untuk membuktikan bahwa kita bukan hanya bisa berbicara, tapi juga bertindak." Keesokan harinya, Pak Rudi mengundang seluruh warga desa untuk berkumpul di balai desa. Maya berdiri di sisi ayahnya, berharap ini bisa menjadi momen yang mengubah segalanya. Warga desa datang dengan hati yang ragu-ragu, meskipun mereka ingin percaya bahwa perubahan bisa terjadi. Pak Rudi berdiri di depan mereka, memandang wajah-wajah yang penuh ketegangan. "Aku tahu kalian masih meragukan niat baikku," kata Pak Rudi dengan suara penuh kejujuran. "Masa laluku penuh dengan kekerasan dan kebencian. Aku tidak bisa mengubah itu. Tapi apa yang aku bisa lakukan adalah menunjukkan bahwa aku siap berubah, bahwa aku tidak ingin menjadi orang yang dulu. Aku ingin menjadi bagian dari desa ini, membantu kalian semua untuk hidup damai dan harmonis." Pak Rudi berhenti sejenak, kemudian melanjutkan, "Aku tahu kata-kata saja tidak cukup. Maka dari itu, aku berjanji akan memimpin dengan tindakan, bukan hanya dengan janji kosong." Maya menatap ayahnya, merasa bangga dengan keberanian yang ditunjukkannya. Saat itu, ia menyadari bahwa perubahan besar memang tidak mudah, tetapi dengan keberanian dan ketulusan, perubahan itu bisa terjadi. Perlahan, beberapa warga desa mulai angkat bicara. Salah satu dari mereka, Pak Yusuf, seorang tetua desa yang cukup dihormati, berdiri. "Pak Rudi, kami tahu kamu tidak mudah melepaskan masa lalumu, tapi jika kamu sungguh-sungguh ingin berubah, kami akan mendukungmu. Kita semua memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri." Sebuah harapan baru muncul di dalam hati Maya. Meskipun ada keraguan, ada juga dukungan. Perubahan yang diinginkan oleh ayahnya, yang dulu tampaknya mustahil, kini mulai terlihat lebih dekat. Warga desa mulai menerima bahwa Pak Rudi bukan lagi preman yang mereka kenal. Sebaliknya, dia adalah seseorang yang berjuang untuk hidup lebih baik.
Beberapa minggu kemudian, desa itu mulai merasakan kedamaian yang lebih besar. Warga bekerja bersama, saling membantu, dan meskipun prosesnya lambat, kehidupan mereka menjadi lebih harmonis. Maya dan Pak Rudi mulai mendapat pengakuan dari warga, bukan hanya karena mereka berasal dari latar belakang yang sulit, tetapi karena mereka berdua berusaha keras untuk mengubah keadaan. Maya tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi, dan banyak orang yang masih meragukan perubahan mereka. Namun, yang terpenting adalah keberanian untuk melangkah ke depan, untuk tetap berjuang meskipun dunia tampaknya tak berpihak. Dan disitulah Maya merasa bangga, bukan hanya karena ia berhasil menunjukkan bahwa ia bukan anak preman, tetapi karena ia berhasil menunjukkan kepada dirinya sendiri dan dunia bahwa keberanian untuk berubah dimulai dari hati yang tulus. Dengan ayahnya di sisinya, Maya tahu mereka akan terus berjuang bersama-sama untuk masa depan yang lebih baik. Seiring waktu, desa itu semakin pulih. Meskipun ada keraguan dan tantangan yang terus menguji, Maya dan ayahnya Pak Rudi menjadi simbol perubahan yang sejati. Namun, meskipun mereka berhasil melalui banyak hal, ada satu masalah yang tak pernah benar-benar hilang. Keluarga Pak Rudi masih berjuang untuk sepenuhnya menerima dirinya sebagai pribadi yang baru. Suatu sore, Maya pulang lebih awal dari sekolah. Saat memasuki rumah, ia mendapati ayahnya duduk termenung di meja makan, wajahnya tampak lelah dan penuh pikiran. Maya menghampiri, duduk di sebelahnya dan bertanya, "Ayah, ada apa? Kamu kelihatan stres." Pak Rudi menatap anaknya dengan tatapan penuh perasaan. "Maya, aku merasa seperti sedang berjalan di atas tali yang tipis. Aku ingin berubah, aku ingin membuktikan bahwa aku bisa lebih baik, tapi tidak mudah. Beberapa teman lama, bahkan keluargaku sendiri, masih belum bisa menerima perubahan ini." Maya bisa merasakan kesulitan yang dirasakan ayahnya. Ia tahu betul bahwa meskipun Pak Rudi telah berusaha keras untuk berubah, perubahan itu tidak selalu diterima dengan mudah oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. "Aku tahu itu, ayah. Tapi jangan biar mereka meragukanmu. Aku ada di sini untuk mendukungmu." Pak Rudi menghela napas panjang. "Aku tahu, Maya. Tapi aku masih merasa seperti aku harus membuktikan lebih banyak lagi. Aku tidak ingin mereka melihat aku sebagai orang yang hanya sekadar mencoba mengubah diri demi kepentingan pribadi. Aku ingin mereka melihat perubahan yang nyata." Maya memandang ayahnya dengan penuh kasih. "Ayah, kamu sudah menunjukkan banyak hal. Semua yang kamu lakukan, semua keputusan yang kamu buat, itu adalah bukti bahwa kamu berubah. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Kadang kita harus membuktikan sesuatu pada diri kita sendiri, baru pada orang lain." Pak Rudi tersenyum, meskipun senyum itu sedikit lelah. "Kamu benar, Maya. Aku merasa banyak hal yang sudah mulai berubah, tapi aku harus belajar untuk lebih sabar." Hari-hari berikutnya, Pak Rudi semakin bertekad untuk memperbaiki hubungan dengan keluarganya yang terputus karena masa lalu yang kelam. Ia mulai berusaha menghubungi saudara-saudara dan teman-temannya yang lama. Beberapa orang masih enggan membuka pintu hati mereka, namun ada juga yang mulai melihat perubahan yang tulus dalam dirinya. Suatu hari, setelah beberapa minggu tidak ada kabar, Pak Rudi menerima pesan dari saudaranya, Pak Udin, yang tinggal di desa sebelah. "Rudi, aku ingin bicara denganmu. Bisa kita bertemu?" Dengan rasa campur aduk, Pak Rudi memutuskan untuk bertemu. Maya tahu ini adalah langkah besar untuk ayahnya, dan meskipun ia tahu ini bisa menjadi momen yang berat, ia juga tahu betapa pentingnya kesempatan ini. Hari pertemuan tiba. Mereka bertemu di warung kopi di pinggir desa, tempat yang sudah lama tidak dikunjungi Pak Rudi. Pak Udin datang lebih awal, duduk di meja sambil menatap keluar jendela. Ketika Pak Rudi masuk, Pak Udin mengangkat wajahnya, memberikan tatapan yang sulit dibaca. "Rudi," kata Pak Udin, suaranya penuh berat, "aku mendengar banyak cerita tentang kamu. Orang-orang bilang kamu berubah. Tapi aku ingin tahu satu hal. Apakah kamu benar-benar siap untuk meninggalkan semua yang dulu? Karena jika kamu ingin kembali ke keluarga, kami tidak bisa melihatmu hanya sebagai masa lalu yang telah hilang." Pak Rudi duduk di hadapan saudara lelakinya, menatapnya dengan penuh ketulusan. "Aku mengerti, Udin. Aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu, dan aku tidak bisa menghapus segala kesalahan yang telah kulakukan. Tapi aku bisa mencoba untuk menjadi orang yang lebih baik. Aku tidak ingin kembali ke jalan yang lama, dan aku akan berjuang untuk itu, tidak hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk kalian, keluargaku." Pak Udin terdiam sejenak, kemudian mengangguk pelan. "Aku ingin percaya padamu, Rudi.
Aku melihat perubahan itu, dan aku ingin mendukungmu. Tapi bukan hanya aku yang harus melihat ini, seluruh keluarga harus melihat bahwa kamu bukan orang yang sama lagi. Pak Rudi menghela napas, merasakan beban itu. Aku tahu ini bukan hal yang mudah. Aku akan terus berusaha untuk menjadi orang yang pantas dipercaya. Maya yang menunggu di luar mendengar percakapan itu dengan hati berdebar. Ia berharap, meskipun prosesnya panjang dan penuh rintangan, suatu saat ayahnya akan benar-benar diterima oleh keluarganya. Hari itu, Pak Udin akhirnya mengulurkan tangan kepada Pak Rudi. Aku percaya padamu, Rudi. Semoga kali ini kamu benar-benar bisa membuktikan bahwa kamu sudah berubah. Pak Rudi memegang tangan saudara laki-lakinya dengan erat, tanda bahwa ia akan terus berjuang untuk perubahan ini, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang-orang yang ia cintai. Kembali ke rumah, Maya tersenyum lega melihat ayahnya yang tampak lebih ringan. "Ayah, bagaimana hasilnya?" tanya Maya dengan penuh harap. Pak Rudi mengangguk dengan senyuman kecil. "Aku tidak tahu bagaimana ke depannya, tapi aku tahu ini adalah langkah pertama yang benar. Mereka mulai melihatku, Maya. Mungkin belum sepenuhnya, tapi aku tidak akan menyerah." Maya memeluk ayahnya, merasa bangga dan bersyukur. Meskipun perjalanan mereka masih panjang, mereka berdua tahu bahwa mereka tidak sendirian lagi. Mereka memiliki satu sama lain, dan mereka akan terus berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Dan meskipun dunia luar kadang menuntut mereka untuk membuktikan banyak hal, Maya dan Pak Rudi tahu bahwa perubahan sejati dimulai dari dalam hati, dan mereka berdua siap untuk terus berjuang bersama. Minggu-minggu berlalu, dan kehidupan di desa terus berkembang. Keharmonisan yang sempat terancam, kini semakin terasa. Pak Rudi, meskipun masih berjuang untuk diterima sepenuhnya oleh keluarganya, merasa lebih ringan. Tindakannya untuk memperbaiki hubungan dengan saudaranya membuka peluang bagi perubahan yang lebih besar. Namun, meskipun masyarakat mulai menerima Pak Rudi, tantangan terbesar mereka belum berakhir. Meskipun mereka kini dianggap sebagai contoh perubahan, masih ada sebagian orang yang tak ingin melihat masa lalu pergi begitu saja. Ada yang merasa bahwa masa lalu tidak bisa dilupakan. Dan ada pula yang merasa bahwa Pak Rudi hanya berusaha menutupi jejak-jejak buruknya. Suatu hari, Maya sedang berjalan pulang dari sekolah ketika seorang teman sekelasnya, Andi, menghampirinya. Andi adalah salah satu anak yang cukup dikenal di desa, tapi ia selalu tampak lebih dingin dan skeptis terhadap Maya. Maya merasa sedikit tegang melihat Andi datang mendekat. "Aku dengar, kamu dan ayahmu sudah mulai diterima di desa ini," kata Andi dengan nada yang tidak terlalu ramah. "Tapi kamu tahu, ada beberapa orang yang merasa ragu. Mereka berpikir, bagaimana bisa orang seperti ayahmu bisa berubah begitu saja?" Maya menatap Andi dengan tegas, meskipun hatinya sedikit sakit mendengarnya. "Aku tahu ada orang yang ragu, Andi, tapi perubahan itu tidak datang dalam semalam. Ayahku berjuang setiap hari untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan aku yakin, dia tidak akan kembali ke jalan yang dulu." Andi menatap Maya dengan tatapan yang agak terkesan, tetapi masih ada skeptisisme di matanya. "Aku hanya ingin kamu berhati-hati, Maya. Orang-orang yang sudah lama terlibat dengan dunia seperti itu, kadang-kadang tak bisa benar-benar berubah. Mungkin ayahmu benar-benar berusaha, tapi masa lalu seringkali datang lagi." Maya menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. "Andi, aku tidak bisa memaksa orang untuk percaya padaku. Yang bisa aku lakukan adalah menunjukkan bahwa aku dan ayahku berbeda. Kami berusaha, dan itu yang paling penting." Andi terdiam sejenak, seakan berpikir, "Mungkin, kamu benar. Tapi, aku tetap merasa kamu harus lebih berhati-hati. Jangan sampai kamu terluka lagi." Maya mengangguk, meskipun hatinya sedikit terasa berat. Ia tahu bahwa untuk membuktikan bahwa ayahnya bisa berubah, ia harus melawan banyak keraguan, bahkan dari orang yang paling dekat sekalipun. Namun, Maya tidak bisa menyerah. Ia telah memutuskan bahwa ia tidak akan masa lalu mengendalikan hidup mereka, dan ia akan terus berjuang untuk menunjukkan kebaikan dalam dirinya dan ayahnya. Malam itu setelah makan malam bersama, Pak Rudi duduk di teras rumah dengan Maya. Mereka berdua terdiam, hanya mendengarkan suara alam yang menenangkan. Pak Rudi membuka percakapan. "Maya, aku tahu kita masih harus berjuang lebih keras lagi. Aku bisa merasakannya. Beberapa orang masih melihatku dengan kecurigaan. Mungkin aku tidak bisa menghapus masa laluku, tapi aku tidak akan berhenti berusaha. Aku ingin membuatmu bangga." Maya tersenyum lembut, meskipun ada sedikit kesedihan di matanya. "Aku sudah bangga denganmu, Ayah. Tidak peduli apapun yang orang lain pikirkan, aku tahu kamu berusaha.
dan aku akan terus ada di sampingmu. Berjuang bersama. Pak Rudi memegang tangan Maya dengan lembut. Terima kasih, Maya. Kamu sudah lebih dari cukup membuatku merasa ada harapan. Kita akan terus berjalan bersama, satu langkah demi satu langkah. Hari-hari berikutnya, Pak Rudi semakin aktif dalam membantu memperbaiki keadaan desa. Ia bekerja sama dengan beberapa warga untuk memperbaiki fasilitas umum, mengajak mereka untuk lebih peduli terhadap lingkungan, dan menyebarkan pesan kedamaian. Walaupun ada yang masih meragukan niat baiknya, semakin banyak orang yang melihat kebaikan dan kerja keras yang ia tunjukkan. Maya juga semakin banyak terlibat dalam kegiatan desa, menjadi contoh bagi teman-temannya bahwa seseorang bisa berubah. Namun, ia juga menghadapi banyak tantangan. Beberapa teman-temannya, termasuk Andi, masih sering bertanya-tanya apakah perubahan itu benar-benar akan bertahan lama. Suatu sore, saat Maya sedang membantu membersihkan taman desa, ia bertemu dengan Andi lagi. Kali ini, Andi tampak sedikit lebih lembut, meskipun masih ada keraguan di matanya. Maya, aku tahu kamu berusaha keras untuk membuktikan bahwa ayahmu sudah berubah, kata Andi pelan. Aku melihat itu. Mungkin aku terlalu cepat menilai. Tapi aku ingin kamu tahu, aku masih berharap semuanya akan berjalan baik-baik saja. Hanya berhati-hatilah. Maya tersenyum, meskipun ia tahu bahwa Andi masih menyimpan keraguan. Aku mengerti, Andi. Aku akan berhati-hati, tapi aku juga percaya pada perubahan. Tidak ada yang sempurna, tapi kita bisa berusaha menjadi lebih baik. Andi mengangguk, terlihat sedikit lebih tenang. Aku akan mendukungmu, Maya. Aku harap kalian benar-benar bisa membuktikan bahwa perubahan itu nyata. Maya merasa sedikit lega, meskipun perjalanan mereka masih panjang. Ia tahu bahwa ada banyak orang yang masih meragukan mereka, namun ia juga tahu bahwa keyakinan pada diri sendiri dan ayahnya akan menjadi kekuatan yang tak terbendung. Pada suatu malam, setelah sebuah pertemuan desa yang cukup sukses, Pak Rudi dan Maya berdiri di halaman rumah, menatap langit yang dipenuhi bintang-bintang. Pak Rudi, Maya berkata dengan suara penuh semangat, aku tahu kita belum sampai di ujung jalan, tapi aku merasa kita sudah berjalan jauh. Dan semakin aku melihat semua yang kita capai, semakin aku yakin kita bisa terus melangkah. Pak Rudi tersenyum, menatap anaknya dengan bangga. Kamu benar, Maya. Perubahan ini bukan hanya untuk kita, tetapi untuk desa ini. Dan apapun yang terjadi, aku akan terus berusaha. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa memilih bagaimana kita akan melangkah ke depan. Maya menatap ayahnya dengan penuh keyakinan. Kita akan melangkah bersama, Ayah. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Di bawah langit yang penuh bintang, Maya dan Pak Rudi berdiri berdampingan, siap menghadapi masa depan dengan keyakinan dan harapan, meskipun jalan yang mereka tempuh masih panjang dan penuh tantangan. Waktu terus berlalu, dan meskipun masih ada tantangan, kehidupan di desa semakin stabil. Pak Rudi dan Maya terus berjuang untuk membuktikan bahwa perubahan sejati dimulai dari niat dan usaha. Seiring waktu, semakin banyak warga yang mulai menerima mereka, dan bahkan keluarga Pak Rudi perlahan membuka hati. Suatu hari, setelah bertahun-tahun perjuangan, desa itu menjadi tempat yang lebih damai dan penuh harapan. Pak Rudi, yang dulunya dikenal sebagai preman, kini menjadi sosok yang dihormati karena kerja keras dan ketulusannya. Maya yang selalu mendampinginya, tak hanya menjadi anak yang bangga dengan ayahnya, tetapi juga simbol bahwa keberanian untuk berubah adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik. Dalam perjalanan panjang mereka, Maya dan Pak Rudi tahu satu hal yang pasti, perubahan bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi dengan cinta, kesabaran, dan usaha bersama, segala hal yang dulu tampak mustahil akhirnya bisa tercapai. Dan mereka berdua, bersama dengan warga desa, terus melangkah maju, membangun dunia yang lebih baik, langkah demi langkah, dengan keyakinan yang semakin kuat. Cerita ini menggambarkan perjalanan panjang seorang ayah dan anak yang berjuang untuk mengubah diri mereka dan lingkungan sekitar mereka, meskipun masa lalu penuh dengan kesalahan dan kekeliruan. Berikut adalah beberapa pesan motivasi yang dapat kita ambil dari cerita di atas. 1. Perubahan dimulai dari dalam diri. Tidak ada yang lebih kuat daripada niat tulus untuk berubah. Meskipun masa lalu kita penuh dengan kesalahan, kita memiliki kekuatan untuk memilih arah hidup kita ke depan. Setiap langkah kecil menuju perubahan adalah kemenangan. Seperti Pak Rudi yang memutuskan untuk berjuang menjadi orang yang lebih baik, kita semua bisa memilih untuk memperbaiki diri setiap hari. 2. Keberanian untuk menghadapi rasa takut dan keraguan. Perjalanan menuju perubahan tidaklah mudah.
Akan selalu ada keraguan, baik dari diri sendiri maupun dari orang lain. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh Maya dan Pak Rudi, menghadapi keraguan itu dengan keberanian adalah hal yang harus kita lakukan. Setiap tantangan yang dihadapi dengan keyakinan akan membawa kita lebih dekat pada tujuan yang lebih besar. 3. Pentingnya dukungan dalam perjalanan hidup. Tidak ada yang bisa menghadapi segalanya sendirian. Dukungan dari orang yang kita cintai, seperti Maya yang selalu mendukung ayahnya, adalah kekuatan yang luar biasa. Ketika kita merasa lemah atau terjatuh, kehadiran orang-orang yang percaya pada kita bisa menjadi penyemangat untuk terus melangkah. 4. Kesabaran adalah kunci untuk perubahan yang tahan lama. Perubahan tidak akan terjadi dalam semalam. Seperti Pak Rudi yang harus bersabar untuk mendapatkan pengakuan dari orang-orang di sekitarnya, kita juga harus memahami bahwa perubahan sejati memerlukan waktu. Prosesnya mungkin lambat, tetapi setiap usaha yang kita lakukan akan membuahkan hasil pada waktunya. 5. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Maya adalah contoh dari seseorang yang tidak pernah meremehkan dirinya sendiri, meskipun latar belakangnya seringkali dianggap buruk. Ia membuktikan bahwa kita bukanlah produk dari masa lalu kita, tetapi kita adalah siapa kita hari ini dan siapa yang kita pilih untuk menjadi. Setiap individu memiliki potensi besar untuk mengubah hidupnya dan dunia sekitarnya. 6. Tanggung jawab atas perubahan yang kita ciptakan. Seperti yang terlihat dalam cerita ini, baik Maya maupun Pak Rudi tidak hanya berjuang untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk desa mereka dan keluarga mereka. Perubahan yang kita ciptakan tidak hanya berdampak pada diri kita, tetapi juga pada orang-orang di sekitar kita. Tanggung jawab kita adalah untuk memberikan contoh yang baik dan memberikan dampak positif bagi dunia. 7. Penerimaan diri dan orang lain. Perjalanan menuju perubahan tidak hanya melibatkan perubahan diri sendiri, tetapi juga kemampuan untuk menerima orang lain, meskipun mereka datang dengan masa lalu yang kelam. Seperti yang terjadi antara Pak Rudi dan keluarganya, penerimaan akan membutuhkan waktu dan proses, tetapi setiap usaha untuk menerima dan memahami satu sama lain sangat berarti untuk membangun kedamaian. Harapan adalah cahaya dalam kegelapan. Meski banyak yang meragukan, Maya dan Pak Rudi tetap menggenggam harapan untuk masa depan yang lebih baik. Harapan adalah energi yang menggerakkan kita untuk terus maju, bahkan ketika jalan terasa gelap dan penuh rintangan. Mereka memberi kita pelajaran bahwa meskipun kita tidak bisa mengontrol masa lalu, kita selalu memiliki kekuatan untuk membentuk masa depan. Kesimpulannya, kisah ini mengajarkan kita bahwa perubahan sejati membutuhkan ketulusan, keberanian, kesabaran, dan cinta. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, dan setiap langkah menuju kebaikan, meskipun kecil, sangat berarti. Tidak ada yang mustahil jika kita berani berjuang, berusaha, dan terus percaya pada diri kita sendiri dan pada orang-orang yang kita cintai.